Dari yang tadinya klub legenda, kini Sevilla justru berubah menjadi klub gurem. Ungkapan ini rasanya tepat menggambarkan bagaimana Los Nervionenses terjun bebas dari masa kejayaan mereka. Klub yang dulu disegani kini hanya jadi bayang-bayang dari sejarah besar yang pernah mereka ukir. Bagaimana tidak, Sevilla dulunya dikenal sebagai penguasa sejati Liga Eropa dengan reputasi yang melegenda di kasta kedua Eropa. Namun sekarang mereka terpuruk di papan bawah klasemen tanpa tanda-tanda kebangkitan. Puncaknya, klub sebesar Sevilla bahkan hanya mampu belanja pemain dengan modal 200 ribuan saja. Starting 11 Moment kali ini membahas Sevilla yang dulunya legend, sekarang lebih mirip gurem. Bagaimana kronologinya? Mari kita simak selengkapnya. Sevilla dulunya merupakan salah satu klub besar Spanyol yang punya reputasi kuat di kancah Eropa, khususnya di ajang UEFA Europa League atau yang biasa kita kenal UEL. Klub asal Andalusia ini memang tidak sepopuler Real Madrid atau Barcelona dalam hal jumlah trofi liga domestik. Tetapi di kompetisi Eropa, Sevilla pernah benar-benar menjadi raja benua biru. Bukti nyatanya adalah 7 gelar UEL yang menjadikan mereka klub tersukses sepanjang sejarah turnamen tersebut. Sevilla pertama kali mengangkat trofi UEL pada tahun 2006. Mereka lalu mempertahankannya pada 2007. Sevilla kemudian kembali berjaya dengan 3 gelar beruntun pada 2014, 2015, dan 2016. Yang kali itu membuat nama mereka identik dengan kompetisi kasta kedua Eropa. Setelah itu, Sevilla kemudian juga menambah koleksi lagi pada 2020 dan 2023, mempertegas status mereka sebagai penguasa sejati Europa League. Gelar-gelar ini bukan hanya menambah prestis klub, tapi juga menghadirkan momen ikonik yang melekat di benak para penggemar sepak bola. Selain trofi, Sevilla juga dikenal melahirkan dan membesarkan nama pemain serta pelatih ikonik. Jesus Navas misalnya. Sebagai kapten, Navas sudah merasakan era kejayaan sejak awal 2000-an hingga 2024 menjadi sosok yang dicintai publik Ramon Sanchez Pizjuan. Ivan Rakitic juga dikenang sebagai gelandang kreatif yang berperan besar dalam mengantarkan Sevilla meraih gelar Eropa sebelum akhirnya bersinar di Barcelona. Dari sisi pelatih, Sevilla juga punya nama besar seperti Unai Emery, arsitek 3 gelar beruntun UEL pada 2014 hingga 2016. Ada pula Julen Lopetegui yang membawa klub ini juara UEL 2020 dengan menyingkirkan lawan-lawan tangguh. Kedua pelatih ini menjadi bagian penting dari identitas Sevilla sebagai tim yang tangguh, disiplin, dan selalu berbahaya di kompetisi Eropa. Meski Sevilla punya sejarah emas di kancah Eropa dengan 7 trofi Europa League, namun siapa sangka situasi mereka di bursa transfer musim panas 2025 ternyata justru sangat kontras. Alih-alih menggelontorkan dana besar, Sevilla lebih banyak mendatangkan pemain secara gratisan. Nama-nama tenar seperti Cesar Azpilicueta dan Alexis Sanchez tiba sebagai free agent tanpa biaya transfer. Hanya ada satu pemain pinjaman yang datang dengan tebusan sekitar 200.000 euro, yakni Batista Mendy yang dipinjam dari Trabzonspor. Secara keseluruhan, pengeluaran Sevilla di bursa ini sangat minim. Bahkan, direktur olahraga mereka sempat menegaskan bahwa anggaran transfer hanya berkisar 10 hingga 12 juta euro, dengan sebagian besar dana terserap untuk gaji. Kondisi ini membuat Sevilla seakan harus menaikkan ekspektasi di level finansial meski mereka masih menyimpan gengsi besar di kompetisi Eropa. Misalnya, jika dibandingkan dengan Wrexham, klub Inggris yang baru saja promosi ke Championship, Sevilla ternyata kalah telak dalam urusan transfer. Meski Wrexham hanya bermain di kasta kedua, mereka mampu menghabiskan dana masif di pasar pemain. Klub kepunyaan Ryan Reynolds dan Rob McElhenney itu diketahui mencatatkan belanja transfer sekitar 23 hingga 27 juta euro.
Bahkan, laporan lain menyebut total pengeluaran Wrexham mendekati 40 juta dolar Amerika setelah mendatangkan Ben Chilwell dari Coventry City. Ketimbangan ini tentunya begitu mencolok. Sevilla dengan status penguasa Eropa justru bergerak hemat dan mengandalkan free transfer. Sementara Wrexham yang bahkan belum punya tradisi di pentas Eropa bisa mengalahkan mereka dalam urusan transfer. Situasi ini menjadi cerminan betapa terpuruknya finansial Sevilla saat ini. Jika melihat kondisi Sevilla saat ini, football lovers pastinya penasaran. Apa yang membuat klub sebesar ini berubah menjadi guram? Well, jawabannya, masalah ini berawal dari utang besar mereka yang mencapai 90 juta euro di akhir musim 2022-2023. Demi menutup beban tersebut, manajemen bahkan sempat membuka kemungkinan melepas hampir seluruh skuad utama. Situasi kian memburuk dengan kerugian beruntun mencapai total sekitar 160 juta euro di musim-musim berikutnya. Dampaknya, Sevilla diberi salary cap terendah di La Liga dan menjadi salah satu klub yang paling kesulitan untuk mendaftarkan pemain barunya. Selain kesulitan di finansial, krisis ini juga berdampak pada performa tim di lapangan. Dalam 3 musim terakhir, Sevilla sudah berganti pelatih hingga 8 kali. Situasi ini menunjukkan betapa guncangnya klub baik di level manajerial maupun finansial. Di awal musim 2025-2026, Sevilla bahkan terancam memulai kompetisi hanya dengan 12 pemain tim utama karena kesulitan registrasi. Sebelum akhirnya menyelamatkan diri lewat penjualan Loic Bade ke Bayer Leverkusen senilai 29 juta euro. Penjualan itu baru membuka ruang untuk mendaftarkan sebagian kecil rekrutan anyar. Kepergian Direktur Olahraga Monchi menjadi penyebab utama keterpurukan Sevilla ini. Sebagai Direktur Olahraga yang pertama kali membangun fondasi kejayaan Sevilla sejak tahun 2000, lalu kembali di periode kedua pada 2019. Monchi adalah otak di balik strategi jual beli pemain yang brilian. Dari menjual pemain dengan harga tinggi hingga mendatangkan talenta murah meriah, reputasinya menjadikan Sevilla tetap kompetitif. Namun pada 2023 ia memilih pergi ke Aston Villa mengikuti jejak Unai Emery meninggalkan Sevilla dalam kondisi keuangan yang rapuh. Ketiadaan Monchi membuat Sevilla kehilangan arah. Para penggantinya belum mampu mengisi celah besar yang ia tinggalkan, sehingga klub semakin sulit bergerak di pasar pemain. Kombinasi dari utang besar, kepergian Monchi, kerugian beruntun, serta pembatasan salary cap membuat Sevilla kini berada di posisi sulit. Meski secara emas mereka tetap dikenang, realitas sekarang memperlihatkan sisi lain. Betapa rentannya sebuah klub besar ketika manajemen keuangan dan perencanaan jangka panjang tidak berjalan seimbang. Sevilla sendiri sebenarnya pernah menjadi penantang serius di La Liga, khususnya pada musim 2022-2023 ketika mereka masih memiliki stabilitas finansial yang cukup untuk bersaing di papan atas. Namun, kondisi tersebut kini berubah drastis. Krisis ekonomi yang melanda klub membuat mereka kesulitan menjaga konsistensi baik dari segi performa di lapangan maupun stabilitas manajemen. Situasi keuangan yang rapuh berimbas langsung pada minimnya investasi di bursa transfer, sehingga kekuatan skuad tidak lagi seimbang dengan para pesaing di kompetisi domestik. Musim 2024-2025 lalu menjadi titik paling mengkhawatirkan dalam perjalanan Sevilla di La Liga. Mereka bertahan dengan susah payah menutup musim di posisi ke-17 klasemen akhir, nyaris terjerumus ke zona degradasi. Hasil ini menjadi peringatan keras bahwa klub yang pernah merajai Liga Eropa kini berada di ambang jurang yang berbahaya. Awal musim 2025-2026 pun belum memberi sinyal kebangkitan. Dari 3 laga awal, Sevilla hanya meraih 1 kemenangan dan menelan 2 kekalahan. Walau kompetisi masih panjang, catatan ini memperlihatkan kerentanan besar dalam skuad yang sedang berjuang keras keluar dari tekanan. Fans pun mulai cemas sebab setiap poin akan menjadi sangat berharga bagi kelangsungan klub di kasta tertinggi Spanyol. Dalam situasi penuh ketidakpastian ini, harapan besar kini ditumpukan pada pengalaman 2 pemain senior Alexis Sanchez dan Cesar Azpilicueta. Keduanya diharapkan mampu menularkan mental juara, ketenangan, serta kepemimpinan di ruang ganti.
Meski secara fisik mereka tidak lagi berada di puncak performa, pengalaman panjang di level tertinggi Eropa bisa menjadi pondasi penting untuk mengangkat moral tim. Tanpa stabilitas dan kerja keras ekstra, ancaman degradasi akan terus menghantui sepanjang musim. Nah, football lovers, itulah dia pembahasan singkat mengenai Sevilla yang dulunya legend, sekarang lebih parah dari Guram. Bagaimana menurut kalian? Apa cara terbaik bagi Sevilla mengatasi krisis ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.